Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan topik analisis volumetri zat aktif dalam obat. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sediaan obat terdiri dari dua komponen, yaitu zat aktif obat dan bahan tambahan obat. Zat aktif obat adalah bahan yang ditujukan untuk menciptakan khasiat farmakologi atau efek langsung lain dalam diagnosis, penyembuhan, peredaan, pengobatan atau pencegahan penyakit, dan atau untuk mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh. Sedangkan bahan tambahan obat adalah bahan yang ditujukan untuk menghasilkan pelepasan bahan obat yang baik, mendapatkan sifat-sifat fisik dan mekanik yang baik, dan memudahkan proses manufaktur. Kadar zat aktif dalam sediaan obat berpengaruh terhadap pemilihan metode analisis. Salah satu metode yang digunakan dalam penentuan zat aktif obat yaitu volumetri. Volumetri termasuk metode konvensional, namun tidak berarti performanya tidak baik atau tertinggal jika dibandingkan dengan metode instrumental. Karena pada metode ini dapat menunjukkan unjuk kerja yang baik ketika diaplikasikan pada penentuan zat aktif dengan konsentrasi yang tinggi. Seperti zat aktif antasida dalam sediaan obat MAH. Antasida merupakan obat dengan kandungan aluminium atau magnesium. Bekerja secara kimiawi mengikat kelebihan HCl dalam lambung. Pada dasarnya, lambung membutuhkan asam yang berperan pada proses pencernaan serta membunuh bakteri berbahaya yang ada di dalam makanan. Namun ketika lambung terlalu banyak mengandung asam, kondisi tersebut dapat menimbulkan sakit MAH dengan gejala berupa nyeri ulu hati, sering bersendawa, dan perut kembung. Contoh zat aktif antasida antara lain aluminium hidroksida, aluminium oksida, magnesium karbonat, magnesium trisilikat, magnesium oksida, magnesium hidroksida, kalsium karbonat, dan hidrotalsid. Masing-masing jenis antasida yang disebutkan tadi pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menetralkan asam lambung yang berlebihan. Di dalam produk antasida, ada beberapa yang diformulasikan dengan cara mengkombinasikan antara dua zat aktif antasida. Contohnya malgadrat. Malgadrat adalah obat yang digunakan untuk mengobati gangguan pada saluran pencernaan, seperti gastritis, perut kembung, MAH, dispepsia, hiatus hernia, tukak lambung, dan tukak usus 12 jari. Malgadrat merupakan campuran magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Apabila masuk dalam lambung, campuran hidroksida dan magnesium hidroksida sebagian akan dinetralkan oleh asam lambung, sehingga pH asam lambung akan mengalami peningkatan. Efek samping aluminium hidroksida adalah konstipasi, mual muntah, pengurangan absorpsi berbagai macam vitamin dan tetrasiklin. Efek mengkonsumsi magnesium hidroksida yaitu diare. Sebanyak 5-10% magnesium diabsorpsi dan dapat menimbulkan kelainan neurologi, neuromuskular, dan kardiovaskular. Sehingga kombinasi aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida dipilih agar menghasilkan efek non-sistemik dengan masa kerja panjang. Antasida non-sistemik hampir tidak diabsorpsi di dalam usus sehingga menimbulkan alkalosis metabolik. Kombinasi ini diharapkan dapat mengurangi efek samping dari obat. Kemudian, bagaimanakah analisis zat aktif tersebut? Perhatikan dengan seksama contoh berikut ini. Tahap pertama adalah preparasi sediaan cair. Preparasi dilakukan dengan cara memipet sampel obat yaitu sebanyak 2
mili dan dilakukan penambahan aqueous sampai volume 100 ml. Larutan sampel ini kemudian diambil sebanyak 10 ml dan direaksikan dengan larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 10 ml. Reaksi yang terjadi antara zat aktif dalam obat dengan HCl adalah reaksi penetralan atau reaksi asam basa, di mana HCl akan bereaksi dengan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida membentuk garam klorida dan air. Tahap selanjutnya adalah titrasi sampel. Titrasi sampel dilakukan sebanyak 3 kali menggunakan titran natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 molar. Ingat, ketika titran yang digunakan adalah basa dan volume basa yang diperlukan yang dicatat, berarti titrasi ini adalah titrasi jenis alkalimetri, pengukuran alkali. Natrium hidroksida yang diperlukan saat titrasi akan bereaksi dengan HCl sisa yang telah bereaksi dengan zat aktif dalam obat. Titrasi jenis ini merupakan titrasi secara tidak langsung. Apakah itu? Titrasi tidak langsung yaitu teknik titrasi dengan cara mereaksikan larutan sampel dengan reaksi tertentu dalam jumlah berlebih. Kemudian, mol sisa reaksi yang berlebih akan ditentukan dengan titrasi menggunakan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Mol sisa reaksi berlebih akan setara dengan mol larutan standar yang diperlukan. Dalam analisis ini, siapakah yang bertindak sebagai reaksi berlebih? Ya, benar, asam klorida. Pertanyaan selanjutnya, berapakah kadar aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida dalam sampel? Kita ketahui bersama, reaksi yang terjadi antara asam kuat dan basa kuat berjalan secara stoikiometri. Sehingga dengan menerapkan konsep tersebut, kita dapat menentukan kadar zat aktif dalam sampel. Berikut tahapan perhitungannya. Tahap pertama, kita hitung nilai rata volume natrium hidroksida yang diperlukan, sehingga diperoleh volume rata natrium hidroksida yang diperlukan adalah 3,43 ml. Tahap kedua, menghitung mol HCl sisa. Mol HCl sisa setara dengan NaOH yang diperlukan saat titrasi, sehingga dengan cara mengalihkan volume yang diperlukan dengan konsentrasi NaOH yang digunakan, kita dapat mengetahui berapakah mol HCl sisa, sehingga diperoleh mol HCl sisa yaitu sebanyak 0,343 mmol. Tahap selanjutnya yaitu menghitung mol HCl yang bereaksi dengan sampel. Mol HCl yang bereaksi dengan sampel dapat kita hitung dengan cara yang pertama, kita hitung terlebih dahulu berapakah mol HCl saat penambahan di awal. Mol HCl saat penambahan di awal yaitu sebanyak 10 ml. Kemudian konsentrasinya 0,1 molar, sehingga mol HCl di tahap awal dapat kita hitung yaitu sebesar 10 mmol. Akhirnya diperoleh HCl yang bereaksi dengan sampel adalah 10 mmol dikurangi 0,343 mmol, sehingga diperoleh 0,657 mmol. Setelah kita dapatkan berapakah mol HCl yang bereaksi dengan sampel, kita dapat menentukan berapakah berat aluminium hidroksida maupun magnesium hidroksida di dalam sampel. Caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan dengan seksama stoikiometrinya. Magnesium hidroksida bereaksi dengan 2 mol HCl menghasilkan magnesium klorida dan H2O.
Aluminium hidroksida bereaksi dengan 3 mol HCl menghasilkan aluminium klorida dan H2O. Jika kita tuliskan, mol magnesium hidroksida adalah X per 58 mol, di mana 58 merupakan mR dari magnesium hidroksida. Sedangkan HCl yang bereaksi dengan magnesium hidroksida setara dengan 2X dibagi 58 mol. Sementara untuk mol aluminium hidroksida yaitu sebesar X per 78 mol. 78 merupakan mR dari aluminium hidroksida. Dan HCl yang bereaksi dengan aluminium hidroksida yaitu setara dengan 3X per 78 mol. Dari persamaan tersebut, maka dapat dirumuskan persamaan matematika di mana kita ingat bahwa mol asam dan mol basa saat titik ekuivalen itu adalah sama. Sehingga kita dapat tuliskan 2X per 58 mol ditambah 3X per 78 mol sama dengan 6,57 dikali 10 pangkat min 4 mol. Dengan menyamakan penyebut persamaan yang telah dituliskan tadi, maka kita dapat menentukan berapa nilai X. Dan nilai X didapat sebesar 0,00901 gram. Nah, tahap selanjutnya adalah menghitung berat aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida dalam sampel. Berarti, kalau sampel yang dititrasi itu sebanyak 10 ml, sementara volume sampel di awal itu adalah 100 ml, berarti untuk mengetahui berapa berat zat aktif di dalam obat, kita kalikan dengan 10. 100 dibagi 10 sehingga diperoleh berat magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida masing-masing sebesar 9,01 dikali 10 pangkat min 2 gram. Tahap selanjutnya adalah mengetahui kesesuaian kadar. Kalau di etiket tertulis dalam 200 miligram tersebut itu berada di dalam 5 ml larutan suspensi obat, berarti ketika kita mau mencari berat magnesium hidroksida di dalam sampel yang kita analisis dengan cara mengalikan 2, karena volume sampel di awal yang diambil adalah 2,5 mili. Nah, dari situ dapat ditemukan, dapat dihitung berapakah gram magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Setelah dihitung, dapat diperoleh angka sebesar 180,13 mg. Dari situ, dengan perhitungan rumus kadar, diperoleh kadarnya sebesar 90,07%. Artinya, karena farmakop mempersyaratkan zat aktif dalam obat itu 90 sampai dengan 110%, artinya hasil pengujian kadar aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Farmakop Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan penentuan kadar aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida dalam sediaan obat MAH Malgadrat. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan berikan kesempatan untuk mengerjakan soal. Soalnya adalah penentuan zat aktif antasida di dalam obat gastrusit pada sediaan cair. Baca dengan seksama petunjuk dan informasi yang diberikan berikut ini.
Nah, sekarang coba tentukan kesesuaian kadar magnesium hidroksida pada sediaan tersebut apabila diketahui berat jenis obat sebesar 1,112 gram per mililiter dan kandungan kedua zat aktif tersebut berdasarkan etiket 325 mg setiap 5 milinya. Selamat mengerjakan. Jawaban ditulis pada lembar jawab dan dikumpulkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.